Halo, dengan saya Carmila. Saya di sini akan menceritakan sebuah dongeng pengantar tidur. Langsung saja kita mulai ya. Jadi di sini saya akan menggunakan buku dongeng pengantar tidur yang judul besarnya adalah Asal Mula Selat Bali dari penerbit Mitra Jaya Surabaya Tira Ikra Nagra. Dahulu di Belambangan ada seorang begawan yang bernama Sidi Mantra. Ia adalah seorang begawan yang kaya raya dan berbudi pekerti luhur. Pengetahuan agamanya sangat luas dan sangat disegani oleh masyarakat di sekitarnya. Ia mempunyai seorang istri yang cantik dan baik hati. Sedangkan dari perkawinannya itu, ia dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Manik Angkeran. Seperti orang tua yang lain, mereka berdua juga mengharapkan agar anaknya ini dapat mewarisi ilmu dan ketokohan seorang ayah di masyarakat Bali. Sang begawan berusaha mendidik Manik Angkeran dengan budi pekerti yang baik dan pengetahuan agama yang diyakininya. Ia sangat ketat dan disiplin dalam memberikan pelajaran kepada anaknya. Di depan ayahnya, Manik Angkeran menjadi seorang anak yang sangat patuh. Namun, sungguh aneh, di luar ia ternyata tidak demikian. Ia suka berteman dengan anak-anak remaja yang suka berjudi. Akibatnya, ia juga suka judi sabung ayam dan main dadu. Karena harta kedua orang tuanya yang sangat berlimpah ruah, maka tidak sulit bagi Manik Angkeran untuk meminta uang jatah untuk berjudi kepada ibunya. Dan setiap hari ia tak jemu-jemunya main judi. Ia sudah diperingatkan oleh ayah dan ibunya, namun tidak mau digubrisnya. Dia tidak ingin menghentikan kebiasaan jeleknya itu. Lama-lama harta sang begawan terkuras habis. Ini tentu membuat sedih hati sang ibu dan ayahnya. Harta kedua orang tuanya semakin hari semakin habis. Tidak membuat Manik Angkeran kapok. Ia terus saja bermain judi dengan cara berhutang kepada bandar judi. Hingga suatu ketika, karena hutangnya ini yang sangat banyak, Manik Angkeran menghilang entah kemana. Ia tak berani pulang ke rumah. Suatu hari, ada dua bandar judi yang datang menghadap ke begawan Sidi Mantra untuk menagih hutang Manik Angkeran. Tentu saja begawan menjadi malu. Namun, karena Manik Angkeran merupakan anak satu-satunya, maka ia bersedia membayar hutangnya. Baiklah, besok aku lunasi hutang anakku itu, kata sang begawan. Begawan Sidi Mantra teringat pada sahabatnya yang tinggal di lereng Gunung Agung sebelah timur. Sahabatnya itu mempunyai harta yang melimpah ruah. Lalu, berangkatlah begawan Sidi Mantra ke arah timur dengan membawa genta pemujaannya. Aku berharap mudah-mudahan setelah hutangnya aku lunasi, Manik Angkeran segera sadar dan tidak mau main judi lagi. Demikian bisik hati sang begawan Sidi Mantra. Setelah tiba di lereng Gunung Agung, begawan Sidi Mantra mulai mengucapkan mantra sambil membunyikan gentanya. Tak lama kemudian, keluarlah seekor naga besar bernama Naga Besuki. Hai begawan Sidi Mantra, apa maksudmu memanggilku? Tegur sang naga. Ketahuilah sang Besuki, kekayaanku dihabiskan oleh anakku untuk berjudi. Sekarang hutangnya menumpuk dan dikejar-kejar oleh orang tempatnya berutang. Bantulah aku agar bisa membayar utang anakku, pinta sang Sidi Mantra. Baiklah begawan Sidi Mantra, tetapi nasihatilah anakmu agar berhenti berjudi. Karena menurut ajaran agama, berjudi adalah pekerjaan nista. Begawan Sidi Mantra menyanggupi nasihat Naga Besuki. Dengan menggetarkan tubuhnya, keluarlah emas dan intan dari sisik sang Naga Besuki. Pungutlah itu begawan Sidi Mantra, bayar semua hutang anakmu, dan ingat, jangan dibiarkan lagi ia berjudi, kata Naga Besuki. Setelah memungut semua emas dan intan yang diberikan Naga Besuki, pulanglah begawan Sidi Mantra ke Jawa Timur. Semua hutang anaknya dibayar, seraya menasihati agar anaknya tidak berjudi lagi. Akan tetapi, nasihat ayahnya tidak dihiraukan oleh Manik Angkeran. Tak lama kemudian, hutang Manik Angkeran menumpuk kembali. Seperti biasa, kalau hutangnya sudah menumpuk, Manik Angkeran tidak berani pulang ke rumah. Ia bersembunyi entah kemana.
Lagi-lagi bandar judi datang ke rumah Begawan Sidimantra untuk menagih hutang Manik Angkeran. Kurang ajar, anak itu masih saja belum kapok bermain judi, desah sang Begawan. Aku terpaksa minta bantuan lagi pada sahabatku, sang naga besuki. Meskipun Begawan Sidimantra agak kesal, akhirnya ia berangkat juga menghadap naga besuki untuk mohon bantuan. Setibanya di Gunung Agung, Begawan Sidimantra mengucapkan mantra sambil membunyikan gentanya. Naga besuki pun keluar dari istananya. Begawan Sidimantra, apalagi kepentinganmu memanggilku? Aduh sang besuki, sekali lagi aku minta tolong agar aku bisa membayar hutang-hutang anakku. Aku sudah tidak punya apa-apa. Hutang terus menumpuk. Semua nasihatku tidak dihiraukannya. Ternyata anakmu telah membangkang. Ia tidak punya rasa hormat kepada orang tuanya. Untuk kali ini aku akan membantumu. Tapi bantuanku ini adalah bantuan terakhir. Setelah ini aku tak akan membantumu lagi, kata naga besuki. Setelah menggerakkan tubuhnya, keluarlah emas dan permata dari sisik naga besuki seperti biasa. Begawan Sidimantra langsung mengumpulkan emas dan permata itu, lalu segera mohon diri. Setiba di rumahnya, segeralah Begawan Sidimantra melunasi hutang piutang anaknya. Hal ini membuat Manik Angkeran merasa heran karena melihat ayahnya dengan sangat mudah mendapatkan harta yang melimpah. Ayah, dari manakah ayah mendapatkan harta sebanyak itu? Tanya Manik Angkeran. Sudahlah Manik Angkeran, jangan kau tanyakan dari mana ayah mendapatkan harta itu. Berhentilah kau berjudi, sebab berjudi adalah pekerjaan nista. Jika sekarang kamu punya hutang lagi, ayah tidak akan membantumu. Ini adalah bantuan ayah yang terakhir, ancam sang ayah. Tak lama kemudian, hutang Manik Angkeran pun menumpuk kembali. Untuk minta bantuan kepada ayahnya, ia sudah tidak berani. Oleh karena itu, ia bertekad untuk mencari sumber harta itu sendiri. Dari beberapa orang kawannya, ia mendapatkan keterangan bahwa Begawan Sidimantra mendapatkan harta kekayaan di sebuah gunung di sebelah timur yang bernama Gunung Agung. Kemudian Manik Angkeran merengek-rengek, merayu ibunya agar memberitahukan rahasia ayahnya mendapatkan harta di Gunung Agung tersebut. Mula-mula sang ibu merasa keberatan. Ia adalah istri yang sangat setia. Tak mungkin ia berani mengkhianati suaminya. Namun, Manik Angkeran hampir setiap hari merayunya. Wahai ibu, hanya sekali ini saja. Bila hutang-hutangku sudah lunas, aku akan berhenti main judi dan menjadi anak yang penurut, janji Manik Angkeran. Benarkah Manik? Tanya ibunya. Sumpah bu, aku berjanji demi kehormatan ayah. Sang ibu akhirnya terpengaruh. Ia yang sudah diberitahu oleh suaminya tentang tata cara untuk mendapatkan harta di Gunung Agung, segera bercerita tanpa sepengetahuan suaminya. Sang ibu berseru, tapi tunggulah dulu beberapa hari lagi. Ah ibu, orang-orang terus saja mengejar-ngejar saya untuk menagih hutang. Sejauh ini mereka sudah kuminta untuk tidak datang rumah ini. Tapi lama-lama jika saya tidak segera menemui mereka, pastilah mereka menagih kemari. Iya Manik, tapi kita harus menunggu ayahmu bepergian lebih dulu. Aku tak bisa mengambil genta gaib bila ayahmu masih berada di rumah. Yah, terus bagaimana bu? Terpaksa harus menunggu, desah ibunya. Kebetulan hari esoknya Begawan Sidimantra berpergian ke desa lain untuk memberikan ceramah agama. Pada saat itulah sang ibu dan anak bereaksi. Diambilnya genta ajaib dari tempat pusaka, lalu diberikan genta itu pada Manik Angkeran. Dengan genta ajaib inilah ayahmu memanggil naga besuki untuk mendapatkan sisik emasnya, kata sang ibu. Manik Angkeran pun berangkat ke timur setelah membawa genta ayahnya. Setibanya di Gunung Agung, Manik Angkeran membunyikan genta ayahnya. Naga besuki merasa terpanggil oleh bunyi genta itu. Tetapi ia merasa heran tidak mendengar mantra yang diucapkan. Sang naga besuki segera muncul. Dilihatlah Manik Angkeran datang membawa genta ayahnya. Menyaksikan hal ini, naga besuki sangat marah. Hai Manik Angkeran,
Ada apa kamu memanggil aku dengan genta ayahmu? Sang naga Besuki, aku menghadapmu untuk mohon bantuan memberikan harta, agar aku bisa membayar hutang-hutangku. Kalau kali ini aku tidak membayar hutangku, aku akan dibunuh oleh orang-orang tempatku berhutang. Kasihanilah aku, kata Manik Angkeran dengan sedih. Kenapa aku harus menolongmu? Tanya naga Besuki. Karena aku adalah anak sahabatmu. Tapi kau anak yang kurang ajar. Aku berjanji hanya sekali ini saja, ucap Manik Angkeran. Janji penjudi apa bisa dipercaya? Aku bersumpah tidak mau menjudi lagi. Benarkah? Demi langit dan bumi, demi gunung agung, kata Manik Angkeran meyakinkan. Aku meragukan sumpahmu. Kalau begitu kau bukan sahabat ayahku. Aku tetap sahabat ayahmu, sahut sang naga. Tapi kenapa kau tidak menolongku? Tukas Manik Angkeran. Karena aku khawatir kau akan main judi lagi. Aku hanya ingin dibantu sesuai jumlah hutangku saja. Setelah bayar hutang, aku akan berbakti kepada ayah dan ibu, mendalami ilmu agama agar lebih dekat dengan Sang Hyang Widi. Tapi kalau kau tak mau menolongku, ya sudahlah, ujar Manik Angkeran dengan kesedihan yang mendalam. Menyaksikan kesedihan Manik Angkeran, naga Besuki merasa kasihan. Ia pun berjanji membantu Manik Angkeran. Setelah memberikan nasihat panjang lebar, naga Besuki membalikan tubuhnya untuk mengambil harta yang akan diberikan kepada Manik Angkeran. Pada saat itu, ekor naga Besuki masih berada di permukaan tanah, sedangkan kepala dan tubuhnya masuk ke dalam bumi. Melihat ekor naga Besuki penuh dengan intan berlian besar-besar, timbullah niat jahat Manik Angkeran. Ia menghunus kerisnya lalu memotong ekor sang naga Besuki. Naga Besuki meronta dan membalikan tubuhnya. Akan tetapi, Manik Angkeran telah pergi. Naga Besuki mengejar Manik Angkeran, tetapi tidak dijumpainya. Yang dijumpai hanyalah bekas tapak kakinya. Dengan kekuatan yang luar biasa, naga Besuki menyedot telapak kaki Manik Angkeran. Ajaib! Tiba-tiba, tubuh Manik Angkeran berada di hadapan naga Besuki. Anak kurang ajar, tak tahu diri, teriak naga Besuki dengan marah dengan sepasang mata yang menyala-nyala. Manik Angkeran gemetar ketakutan. Tak disangka ia yang sudah berlari demikian jauh tiba-tiba tersedot kekuatan gaib dan berada di hadapan sang naga Besuki. Ampun, ampun naga, kamu tak bisa diampuni lagi. Harus diberi pelajaran, ucap sang naga Besuki dengan tegas. Lalu naga Besuki menyemburkan hawa panas bercampur racun dari mulutnya ke arah tubuh Manik Angkeran. Tubuh Manik Angkeran terlempar beberapa meter dan seketika tubuhnya terbakar hangus menjadi abu. Di Belambangan, Begawan Sidimantra sedang gelisah karena anaknya menghilang. Genta pemujanya pun tidak ada di tempatnya. Sang istri segera menceritakan apa yang telah dilakukannya. Aduh celaka istriku, aku harus segera menyusul Manik, kata sang begawan. Sang Sidimantra dapat memastikan anaknya pergi ke Gunung Agung untuk mencari harta. Seketika itu berangkatlah Begawan Sidimantra menuju Gunung Agung. Sesampainya di sana, dilihatlah naga Besuki sedang berada di luar istananya. Dengan tergesa-gesa Begawan Sidimantra menegur naga Besuki. Hai sang Basuki, adakah anakku Manik Angkeran datang kemari? Ya, ia telah datang kemari untuk minta harta guna melunasi hutang-hutangnya. Ketika aku membalikan tubuhku hendak mengambilkan harta, ia memotong ekorku karena tergiur oleh intan berlian yang besar-besar di ekorku. Aku telah membakarnya sampai musnah, karena anakmu tak tahu membalas budi. Sekarang apa maksud kedatanganmu, Begawan Sidimantra? Maafkanlah aku sang Besuki, anakku cuma satu. Karena itu aku mohon kepadamu agar anakku dihidupkan kembali. Untuk apa? Dia toh tetap anakku, jawab sang Sidimantra. Tapi dia benar-benar kurang ajar. Aku akui aku teledor, membiarkan ibunya memanjakannya. Tapi sekarang aku akan mendidiknya dengan sungguh-sungguh. Aku yakin dia akan menjadi anak yang baik. Kau yakin? Tanya naga Besuki. Yakin sekali. Kukira dia telah mendapatkan pelajaran setimpal atas kesalahannya. Kau telah menghukumnya. Ini akan membuatnya jerah. Maka hidupkanlah anakku lagi. Sang naga Besuki menjawab.
Demi persahabatan kita, aku akan memenuhi permintaanmu. Tetapi aku minta agar ekorku dikembalikan seperti semula. Baiklah, aku pun akan memenuhi permintaanmu. Dengan mengerahkan kekuatan masing-masing, Manik Angkeran pun hidup kembali. Demikian pula ekor naga Besuki utuh seperti semula. Setelah memberi nasihat panjang lebar kepada anaknya, Begawan Sidimantra pulang ke Belambangan, Jawa Timur. Manik Angkeran tidak dibolehkan ikut serta. Ia disuruh tinggal di sekitar Gunung Agung. Karena sudah sadar akan kekeliruannya, Manik Angkeran tunduk kepada perintah orang tuanya. Jangan pernah kembali lagi ke Belambangan. Jika kau kembali ke sana, kau pasti akan bertemu dengan kawan-kawan penjudimu. Saya sudah kapok, Ayah. Saya benar-benar sudah bertobat sekarang. Baiklah kalau begitu, Ayah akan kembali ke Belambangan, jawab sang ayah. Begawan Sidimantra berjalan menuruni lereng Gunung Agung. Hatinya masih merasa was-was. Jangan-jangan anaknya akan menyusul ke Belambangan. Harus ada sesuatu yang menghalanginya ke Belambangan, batin sang begawan. Ketika Begawan Sidimantra tiba di sebuah tanah genting, ditorehkannya lah tongkatnya ke tanah. Seketika bekas torehan itu bertambah lebar dan air laut menggenanginya. Kemudian muncullah sebuah selat yang kemudian sekarang dinamai Selat Bali. Nah, demikian kisah pengantar tidur dari Kazura Official. Selamat tidur dan terima kasih. Mendalami ilmu agama agar lebih dekat dengan Sang Hyang Widi. Mendalami ilmu agama agar lebih dekat dengan Mendalami ilmu agama agar lebih dekat dengan Sang Hyang Mendalami ilmu